Wanita itu menjadi gila setelah mendapati kedua mertua, kakak dan adik ipar, serta suami, bahkan anak-anaknya meninggal. Mereka meninggal karena menjadi korban sebuah ilmu sakti, ilmu yang mengerahkan 1000 jin untuk menuntun maut pada liang kematian sang manusia. Perjanjian ini dapat terjadi jika sang pengamal atau peminta ilmu ini menumbalkan orang yang sangat dicintainya. Awal malapetaka ini hadir hanya karena terjadinya perebutan sebuah warisan. Setelah kedua orang tua Bularas meninggal, dia mendapatkan warisan yang lebih banyak ketimbang Pak Miko abangnya dan Pak Eri sang adik. Hal ini terjadi karena ia merupakan anak perempuan satu-satunya yang sangat dicintai oleh almarhum. Maka dari itu ayahandanya mewariskan rumah mewah dan megah itu untuk Larasati. Pewarisan rumah mewah ke Larasati dilakukan secara sah di hukum negara dan dituangkan dalam surat wasiat. Sementara itu harta Gonogini yang lain berupa uang, tanah, pabrik pengolahan minyak mentah dibagi adil dan rata untuk semua anaknya. Surat wasiat itu dibacakan oleh kuasa hukum tepat di hari ke-40 setelah meninggalnya Pak Haji Darmadi. Namun imbas dari pembacaan surat wasiat dan pembagian warisan tersebut menjadi asal mula terjadinya peristiwa ini. Isi surat wasiat yang menjadi mandat amanah almarhum itu dianggap memiliki ketimpangan dan tidak berasas keadilan, hanya karena sebuah rumah yang menjadi bahan rebutan antara kakak beradik ini. Malam ini aku merebahkan diri di dalam kamar. Tubuhku terasa lelah sekali karena aku baru tiba dari perjalanan pulau seberang, yaitu dari Tanjung Pinang. Rumahku telah beberapa hari kosong karena aku tinggalkan. Ada beberapa pekerjaan yang mengharuskanku pergi beberapa hari. Namun keinginanku untuk beristirahat tidak bisa maksimal. Hal ini disebabkan munculnya rasa ketidaknyamanan, yaitu terciumnya aroma yang muncul akibat pengapnya udara tanpa ada sirkulasi yang baik. Ditambah lagi, rumah milik ibuku ini memang tergolong angker di lingkungan perumahan. Beberapa kali orang menyewa, tetapi tidak ada yang betah. Sosok bocah kecil dan nenek tua selalu usil mengganggu mereka. Suara klakson mobil tiba-tiba terdengar memanggil dari luar rumah. Ibu datang diantar oleh kakak perempuanku, Mbak Ita. Malam-malam begini mereka berdua tiba-tiba datang ke rumah. Pasti ada hal yang sangat penting, karena biasanya walaupun tengah malam, ibu hanya memberitahu jika ada yang mau dibicarakan. Le, kamu siap-siap, sekarang kamu tidur di rumahnya Mbak. Besok pagi-pagi ikut penerbangan ke Jawa, kata Mbak Ita memberitahuku. Loh, kok dadakan? Memangnya ada apa, Mbak? Tanyaku sembari memperhatikan ibu yang masih mengobrol lewat telepon dengan seseorang. Jagain ibu selama di Jawa. Ada saudara yang minta pertolongan. Dari pembicaraan sekilas itu aku sudah menangkap bahwa ada sebuah masalah yang sedang terjadi. Namun permasalahan itu belum gamblang jelas terlihat. Masih akan menjadi misteri yang samar-samar.
Akan tetapi, jika ibuku sudah turun tangan langsung, sudah jelas jika permasalahan itu bukan hal yang main-main. Karena beliau sangat jarang membantu orang yang berkaitan dengan keilmuan, jika menurutnya tidak sangat penting dan tidak berbahaya. Setelah mendengar instruksi dari mbakku, aku mengambil beberapa baju, memasukkan ke dalam tas ransel. Karena mendadak dan tidak tahu sampai kapan menemani ibu ke Jawa, aku mengabari rekan kerjaku memberitahukannya jadwal pekerjaan yang harus dia urus, yang berkaitan dengan pekerjaanku. Kemudian kami bergegas meninggalkan rumahku, menuju ke rumah Mbak Ita. Bu Laras sedang ada masalah, Le. Kamu temani ibu dulu ya. Pekerjaanmu bisa ditunda sementara waktu kan? Njih Bu. Memang masalah apa? Tanyaku ingin menuntaskan rasa penasaranku. Keluarga teman ibu lagi dikepung klinik. Banyak santet yang berbahaya dikirim ke keluarganya. Lah mong santet kok sampai ibu datang ke sana segala? Kan bisa seperti biasanya, dikasih tahu cara penangkalan juga pemagaran rumahnya, Bu. Kamu tuh kalau belum lihat situasi dan kondisi yang sesungguhnya, jangan ngomong begitu, Le. Hal ini sebenarnya sudah lama ibu tangani dari sini. Tetapi klinik yang dikirim ini bukan sembarangan. Ujar beliau menjelaskan lebih rinci. Njih Bu, ngapunten. Aku meminta maaf atas kelancanganku. Sudah dapat kuprediksi bahwa sihir dan santet yang akan kami hadapi pasti sangat dahsyat. Karena sudah ditangani dari jarak jauh pun tetap tidak bisa terselesaikan dan harus membuat beliau tetap turun tangan secara langsung. Bukan andahan kasekten lagi jika sudah mencapai ke ranah sejauh ini. Peristiwa kali ini sama persis saat dahulu beliau menangani sebuah kasus, yaitu perang santet yang membuat beliau melakukan pemagaran di beberapa rumah yang beliau kenal. Iki cuma Pak Pati, kudu nggawa lambaran. Ibu siapke tameng goib, panjenengan amalke digawe wirid tekane kono. Kata beliau seraya memberiku sebuah amalan untuk pemagaran diri. Setibanya di rumah mbakku, kami langsung istirahat. Setelah sholat subuh, kami berdua diantar ke bandara untuk check-in penerbangan. Akhirnya, setelah menunggu kurang lebih 2 jam, tepat pukul 7 pagi perjalanan dimulai. Penerbangan dari Batam ke Pulau Jawa. Sebenarnya, keluargaku asli kelahiran Jawa. Setelah ibu menikah, barulah keluarga kami pindah ke Batam. Sebelum tengah hari, kami sudah tiba di bandara tujuan, yaitu sebuah kota di Pulau Jawa. Kami menggunakan jasa taksi untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Perjalanan yang kami lalui kurang lebih selama 3 jam. Selama perjalanan ibu hanya berdiam diri, sementara aku berusaha untuk memfokuskan diri, merapalkan tameng goib diri. Dan kesiapan itu telah dimulai ketika kaki ini menginjak di depan pelataran rumah yang sangat besar dan mewah. Bismillah, umanti niat krono Pangeran Ta'ala, nyawiji dunung siti manunggal marang tumete sing tirta, panyuwun ingsun pengayom krono Allah.
Mendengar ibu membunyikan niatan seperti itu, aku mengikutinya dengan mengucapkan basmalah, lalu mulai mengikuti langkah ibuku memasuki pagar rumah itu. Langkah kami baru sebatas halaman rumah, tetapi aura panas yang sudah menerpa. Kami disambut dengan negatifnya astral yang menyelimuti area ini. Ternyata rumah itu kosong, tanpa penghuni. Sepertinya memang sengaja ditinggalkan oleh Bu Larasati. Entah untuk menghindari teror, atau memang selama ini ia pindah ke rumah suaminya. Hanya satu laki-laki tua dengan sarung berselempang di pundaknya yang datang menyambut kedatangan kami. Assalamualaikum. Mbak Larasnya ada, Pak? Waalaikumsalam. Bu Laras sekarang berada di rumah bapak suaminya. Di sana juga sedang ada lelayu, Bu, jawab bapak itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal, Pak? Tanya ibu. Anu, Bu, bapak mertuanya Bu Laras yang meninggal dunia. Oh iya, Pak, boleh saya minta alamatnya? Biar saya ke sana untuk menemui Bu Laras. Ternyata ilmu ini sudah menuai apa yang menjadi tujuannya. Korban pertama berjatuhan, yaitu meninggalnya mertua Bu Larasati. Selama 2 minggu lebih, perutnya membusung, muntah darah, sampai akhirnya ajal memanggilnya. Penanganan medis juga spiritual sudah dilakukan untuk menyembuhkan beliau. Tetapi ternyata semua itu tidak mampu menyelamatkan korban. Rumah duka masih dipadati oleh para pelayat saat aku dengan ibu sampai di sana. Raut wajah wanita itu pun masih dirundung duka dan terkesan ketakutan sedang menyelimutinya. Dengan mata sembabnya, sahabat ibuku langsung menyelami kami berdua dan kembali memecah tangis dalam pelukan orang tuaku. Tumrap kamenungsan tanpa pangemban rasa welas asih iku sejatining sesat, tanpa peninggal, tanpa milah ugeman katresnan, dunung peteng netra ati kasiprah ngelahirake angkara murka. Ucap ibu. Malam itu aku mendengarkan sebuah kesaksian peristiwa kematian yang dipenuhi dengan aroma kejanggalan dan mencurigakan. Mertua Bu Laras meninggal dengan cara sangat tragis. Beliau menahan sakitnya selama beberapa bulan, terbaring di bangsal rumah sakit sebelum akhirnya ajal menjemput. Aku hanya menjadi pendengar ketika Bu Laras dan ibu tengah berbicara mengenai kejanggalan yang menjadi misteri dari kematian ini.